Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, soal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024, untuk formasi jabatan ahli pertama guru agama Kristen. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-1, konsep disiplin ilmu pelajaran agama Kristen. 1. Konsep utama dalam teologi Kristen yang menjelaskan hubungan antara Allah, manusia, dan dunia, serta mencakup selanjutnya kita masuk pada tema yang ketema seperti penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, penebusan melalui Yesus Kristus, dan pemulihan akhir zaman disebut sebagai titik-titik. A. Eskatologi. B. Kristologi. C. Soteriologi. D. Teologi sistematika. E. Nematologi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Teologi sistematika. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa teologi sistematika adalah studi tentang Allah dan hubungannya dengan manusia dan dunia secara sistematis dan komprehensif. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu pelajaran agama Kristen. 2. Salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Tanah Perjanjian di bawah pimpinan Musa adalah titik-titik. A. Kitab Kejadian. B. Kitab Keluaran. C. Kitab Imamat. D. Kitab Bilangan. E. Kitab Ulangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Kitab Keluaran. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kitab Keluaran secara khusus menceritakan kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hierarki konsep dan materi pelajaran agama Kristen. 3. Dalam Alkitab, urutan kitab-kitab Perjanjian Baru yang benar adalah titik-titik. A. Injil, Kisah Para Rasul, Surat-surat, Wahyu. B. Kisah Para Rasul, Injil, Surat-surat, Wahyu. C. Surat-surat, Injil, Kisah Para Rasul, Wahyu. D. Wahyu, Injil, Kisah Para Rasul, Surat-surat. E. Injil, Surat-surat, Kisah Para Rasul, Wahyu. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Injil, Kisah Para Rasul, Surat-surat, Wahyu. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa urutan ini mencerminkan kronologi peristiwa dalam sejarah gereja mula-mula. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu pelajaran agama Kristen. 4. Prasyarat utama untuk memahami teologi Kristen secara mendalam adalah titik-titik. A. Pengetahuan tentang sejarah gereja. B. Kemampuan menafsirkan Alkitab. C. Pemahaman tentang filsafat Yunani.
D. Pengetahuan tentang bahasa Ibrani dan Yunani. E. Kemampuan berbahasa Latin. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Kemampuan menafsirkan Alkitab. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Alkitab adalah sumber utama teologi Kristen, sehingga kemampuan menafsirkannya dengan benar sangat penting. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kelima, keterkaitan pelajaran agama Kristen dengan konsep pelajaran lain. 5. Konsep etika Kristen tentang kasih memiliki keterkaitan erat dengan konsep titik-titik. A. Keadilan dalam ilmu hukum. B. Empati dalam ilmu psikologi. C. Kesejahteraan dalam ilmu ekonomi. D. Keindahan dalam ilmu seni. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Semua jawaban benar. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kasih dalam etika Kristen memiliki implikasi luas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum, psikologi, ekonomi, dan seni. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan pelajaran agama Kristen. 6. Konsep anugerah dalam teologi Kristen berkaitan erat dengan konsep titik-titik. A. Keselamatan. B. Dosa. C. Iman. D. Pembenaran. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Semua jawaban benar. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa anugerah adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang mendasari keselamatan, pengampunan dosa, iman, dan pembenaran. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketujuh, teori belajar Ausable. 7. Menurut teori belajar Ausable, pembelajaran yang paling efektif terjadi ketika titik-titik. A. Siswa belajar secara mandiri tanpa bimbingan guru. B. Guru memberikan instruksi yang sangat rinci dan terstruktur. C. Siswa menemukan sendiri konsep-konsep baru melalui eksplorasi. D. Guru menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. E. Siswa menghafal informasi sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Guru menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Ausable menekankan pentingnya pengetahuan awal, prior knowledge, dalam proses belajar. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Gagne. 8. Dalam teori belajar Gagne, tahap pertama dalam proses pembelajaran adalah titik-titik. A. Memberikan stimulus. B. Memberikan umpan balik. C. Mengaktifkan perhatian siswa. D. Menyajikan materi. E. Mengevaluasi hasil belajar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Mengaktifkan perhatian siswa. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Gagne menekankan pentingnya menarik perhatian siswa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar Piaget. 9. Menurut teori belajar Piaget, tahap perkembangan kognitif di mana anak mulai berpikir abstrak dan logis adalah tahap titik-titik. A. Sensori motor. B. Praoperasional. C. Operasional konkret. D. Operasional formal. E. Pasca formal. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Operasional formal. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pada tahap ini, anak mampu berpikir secara abstrak, hipotetis, dan logis.